Aksi keji yang di luar nalar kembali mencoreng institusi kepolisian dan menggegerkan warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang nenek berusia 70 tahun bernama Nurlis ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Siapa sangka, dalang di balik pembunuhan sadis terhadap wanita lansia ini ternyata merupakan tetangganya sendiri yang berjarak hanya beberapa meter saja. Lebih mengejutkan lagi, pelaku adalah seorang oknum anggota kepolisian aktif berinisial Bribda RF, pemuda berusia 23 tahun yang bertugas di Satuan Sahabara, Polresta Deli Serdang. Misteri di balik motif pembunuhan keji ini akhirnya dibongkar secara gamblang oleh Kapolresta Deli Serdang, Kombes Pol Hendria Lesmana. Peristiwa berdarah ini bermula pada Jumat 31 Juli 2026 sekitar pukul 2 pagi dini hari. Bribda RF yang tengah dililit utang piutang nekat menyambangi rumah nenek Nurlis. Selama ini hubungan antara pelaku dan korban terjalin sangat baik, di mana Bribda RF biasa menyapa korban dengan sebutan nenek. Karena sudah saling kenal dan membina hubungan tetangga yang harmonis, korban tanpa curiga membukakan pintu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Bribda RF mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu hendak meminjam uang senilai 50 juta rupiah untuk menutupi jeratan utangnya. Permintaan pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah dalam waktu singkat tentu tak bisa disanggupi oleh nenek Nurlis. Penolakan tersebut membuat situasi memanas hingga korban yang kaget dan terancam mendadak berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan korban di tengah heningnya malam, Bribda RF mendadak panik. Tanpa ragu, ia merogoh pisau yang ternyata sudah disiapkannya dari rumah. Pelaku langsung memukul dan menikam nenek Nurlis secara brutal hingga tewas di tempat. Tak berhenti sampai di situ, setelah menghabisi nyawa tetangganya, Bribda RF nekat menguras harta korban dengan melucuti perhiasan anting emas seberat 2 gram senilai 3 juta rupiah dari tubuh almarhumah sebelum melarikan diri. Usai melancarkan aksi kejinya, Bribda RF bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan pada pagi harinya, ia tetap berangkat menjalankan dinas seperti biasa di Polresta Deli Serdang. Namun, kejahatan yang disembunyikan rapi tersebut perlahan terkuak berkat ketelitian tim penyidik Satreskrim Polresta Deli Serdang. Petunjuk utama justru datang dari rumah pelaku sendiri, yang merupakan satu-satunya rumah di sekitar lokasi kejadian yang dilengkapi fasilitas kamera CCTV. Saat mengecek rekaman CCTV untuk mencari jejak pelaku, polisi menemukan kejanggalan besar. Dari seluruh sudut kamera yang terpasang, anehnya hanya kamera yang mengarah tepat ke rumah korban saja yang dalam kondisi mati atau rusak, sementara kamera lainnya aktif dengan baik. Kejanggalan teknik ini dikombinasikan dengan gerak-gerik serta jawaban mencurigakan Bribda RF saat diinterogasi awal membuat penyidik mengunci dirinya sebagai tersangka utama. Mengetahui dirinya mulai terdesak, Bribda RF berupaya melarikan diri menuju wilayah tebing tinggi. Namun pelariannya kandas setelah tim Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil mencegat dan menahannya di tengah perjalanan. Di hadapan petugas, ia akhirnya tidak bisa mengelak dan mengakui semua perbuatan berdarahnya. Fakta lain menyebutkan bahwa Bribda RF lulusan Bintara Polri Angkatan tahun 2021. Ia juga diketahui merupakan anak dari seorang pensiunan perwira Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Pakat di Kabupaten Humbang Hasundutan atau Humbas. Ironisnya, sebelum terlibat dalam kasus pembunuhan ini, karier Bribda RF terbilang mulus dan ia bahkan sudah masuk dalam daftar usulan kenaikan pangkat menjadi Bribtu pada Januari 2027 mendatang. Kini, impian kenaikan pangkat serta masa depan Bribda RF hancur keping-keping. Oknum polisi tersebut kini meringkuk di dalam sel tahanan Mapolresta Deli Serdang dan menjalani pemeriksaan intensif di Unit 1 Satreskrim. Atas perbuatan sadisnya merenggut nyawa lansia demi uang dan perhiasan, Bribda RF dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 458 ayat 3 junjo pasal 459 KUHP, subsidiar pasal 479 KUHP. Ia terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat, serta ancaman hukuman maksimal pidana mati. Tragedi ini menjadi catatan kelam dan pelajaran berharga akan bahayanya jeratan utang yang tak terkontrol hingga mampu merusak moral dan akal sehat manusia.